Halo, kali ini kita akan belajar salah satu tokoh teori kepribadian psikoanalisa, yaitu Harry Stack Sullivan. Biografi Harry Stack Sullivan. Sullivan lahir di Norwich dekat dengan New York pada tanggal 21 Februari tahun 1892. Ayahnya bernama Timothy. Ia adalah seorang yang pemalu, menarik diri, dan pendiam sehingga tidak dekat dengan Sullivan. Ibunya bernama Ella, sangat memanjakan dan melindungi Sullivan berlebihan karena sempat kehilangan anak sebelum Sullivan lahir. Pada masa kecilnya, Sullivan sering diasuh oleh nenek juga bibinya saat ibunya harus masuk rumah sakit jiwa saat Sullivan berusia 3 tahun. Di masa mudanya, ia pernah di-drop out dari Cornell University karena tidak mampu menyelesaikan kelas dan diduga mengidap skizofrenia meskipun tidak terbuktikan. Pada tahun 1917, Sullivan berhasil mendapat gelar dokter di College Chicago of Medicine and Surgery. Setelah mendapatkan gelar dokternya, Sullivan sempat bekerja pada angkatan bersenjata selama Perang Dunia I, bekerja di Rumah Sakit St. Elizabeth di Washington DC, sebelum akhirnya membuka praktik sendiri di New York. Sullivan sempat menulis buku The Interpersonal Theory of Psychiatry dan berpendapat bahwa kepribadian merupakan suatu hipotesa yang bisa berubah kapan saja. Pada bulan Januari 1949, Sullivan sempat menghadiri World Federation for Mental Health di Amsterdam sebelum akhirnya menutup usia di Paris tanggal 14 Januari 1949 dengan indikasi pecah pembuluh darah di otaknya. Teori kepribadian menurut Harry Stack Sullivan. Menurutnya, struktur kepribadian dibagi menjadi 3. Yang pertama, dinamisme. Dinamisme merupakan pola perilaku yang melibatkan reseptor yang menetap dan berulang terjadi yang menjadi ciri khusus seseorang. Pola perilaku tersebut yang dimaksud dengan dinamisme dibagi menjadi 4. Ada malevolence, intimacy, lust, dan self-system. Malevolence merupakan dinamisme yang bersifat disjungtif, ditandai dengan adanya keinginan untuk melakukan hal-hal jahat atau menyakiti orang lain dan kebencian, suatu perasaan tentang merasa hidup di antara musuh-musuh. Berbeda dengan malevolence, intimacy merupakan dinamisme yang bersifat konjungtif, ditandai dengan hubungan pribadi yang dekat antara dua orang yang memiliki status setara. Lust merupakan dinamisme yang bersifat mengisolasi. Lust didasarkan semata-mata pada pemuasan seksual dan tidak memerlukan orang lain untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan. Yang terakhir, self-system. Self-system merupakan pola perilaku yang melindungi kita dari kecemasan dan mempertahankan keamanan interpersonal kita. Dinamisme ini merupakan dinamisme yang paling menyeluruh. Setelah dinamisme ada personifikasi. Personifikasi merupakan gambaran mengenai diri atau orang lain yang dibangun berdasarkan pengalaman yang menimbulkan kepuasan atau kecemasan. Jenis-jenisnya ada good mother and bad mother personification, me personification, dan yang terakhir eidetic personification. Sebagaimana telah dijelaskan, yang ketiga ini adalah self-system yang mana merupakan bagian dari dinamisme yang paling kompleks karena konsisten mempertahankan keamanan interpersonal dengan menghindari kecemasan. Selanjutnya membahas tentang proses kognitif menurut Harry Stack Sullivan. Yang pertama ada prototaksis yang merupakan rangkaian pengalaman yang terpisah pada masa bayi. Yang kedua parataksis di mana bayi mulai mengenali persamaan dan perbedaan peristiwa. Yang terakhir sintaksis di mana seseorang mulai mampu berpikir secara logik dan realistik.
tahapan-tahapan perkembangan menurut Sullivan. Yang pertama, fase infansi pada usia 0 sampai 12 bulan di mana anak memiliki proses interpersonal untuk mendapatkan kelembutan dan kasih sayang. Orang penting pada fase tersebut adalah pemeran keibuan. Yang kedua merupakan fase childhood pada usia 1 sampai 5 tahun di mana anak berusaha melindungi rasa aman melalui teman imajiner. Orang penting pada fase tersebut adalah orang tua. Yang ketiga, fase juvenil pada rentang usia 6 sampai 8 tahun di mana anak mulai memiliki orientasi menuju kehidupan sebaya. Hubungan interpersonal dengan teman sebaya perlu dijalin pada fase tersebut. Yang keempat merupakan periode paling penting dalam tahapan perkembangan menurut Sullivan, yaitu fase pre-adolescent pada rentang usia 9 sampai 12 tahun di mana anak berusaha untuk mencapai intimasi untuk belajar mencintai orang lain. Memiliki teman akrab dari jenis kelamin yang sama dapat mengembangkan kemampuan bergaul akrab dengan orang lain. Yang kelima merupakan tahapan early adolescent pada rentang usia 13 sampai 17 tahun di mana anak berusaha mengintegrasikan kebutuhan intimasi dengan kepuasan seksual. Orang penting dalam tahapan ini adalah camjama. Yang keenam merupakan fase late adolescent pada rentang usia 18 sampai 22 tahun di mana seseorang berusaha untuk berintegrasi, self-respect dan menggabungkan intimasi dengan nafsu. Orang penting pada tahapan ini adalah kekasih. Yang terakhir yaitu fase maturity pada rentang usia 23 tahun ke atas. Fase ini merupakan konsolidasi pencapaian dari setiap tahap. Kelebihan dan keterbatasan pemikiran Harry Stack Sullivan. Kelebihan dari teori Sullivan yang pertama cukup komprehensif, yang kedua memakai interrelasi atau hubungan interpersonal sebagai fokus kajian, yang ketiga mudah dicerna dan mudah diperhatikan, yang keempat logis, dan yang kelima stabil dan nyata dalam diri. Sedangkan keterbatasan dari teorinya kurang populer di kalangan peneliti dan teori tidak dituliskan dengan baik. Perbandingan teori Harry Stack Sullivan. Perbandingannya dengan Sigmund Freud yang terkenal dengan teori psikoseksual. Freud lebih mementingkan kebutuhan akan biologisnya saja dan insting diri, sedang Sullivan mementingkan aspek dinamis di mana terjadinya proses psikis pada setiap individu. Freud menganggap seks sebagai faktor libido yang harus dipenuhi, sedang Sullivan menganggap seks itu mempunyai peranan penting, tetapi dalam waktu perkembangan selanjutnya. Dan Freud menganggap kepribadian bergantung pada 5 tahapan pertama perkembangan psikoseksual, sedang Sullivan menganggap kepribadian terbentuk berdasarkan 7 tahapan perkembangan dengan peran hubungan interpersonal di setiap tahap. Perbandingannya dengan Erich Fromm yang terkenal dengan teori Basic Human Dilemma. Fromm menyatakan bahwa selain dipengaruhi orang di sekitar, kepribadian juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Menurutnya, masyarakat yang sakit menghasilkan individu yang sakit, begitupun sebaliknya. Sedang, Sullivan menganggap yang menjadi faktor utama dalam pertumbuhan kepribadian yaitu kelekatan dan hubungan dengan orang lain. Perbandingannya dengan Alfred Adler yang terkenal dengan teori inferiority dan superiority. Adler memfokus kajian lebih kepada individu, sedang Sullivan lebih luas pada kajian interaksi dengan lingkungan. Your emotional life is not written in cement during childhood. You write each chapter as you go along. Kehidupan emosionalmu tidak ditulis dalam semen ketika masa kanak-kanak. Kamu menuliskannya sepanjang bab selama kamu masih menjalani kehidupan. Harry Stack Sullivan.